Aku udah doa kok. Aku sudah begini kok nggak mau doa. Buat apa Joko tuh nggak jawab? Selalu jawabannya kayak gitu. Karena disanding sampai ramalan, disanding sampai magis, kayak gitu. Tapi kamu kok hidup dekat dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan terus, ya tuntun itu literally ada. Karena aku nih ngerasa. Hmm. Tapi Nah, bukan sesuatu yang magis atau instan, tidak ada. Itu tidak pernah jadi itu. hello guys, welcome back with us di sini kembali lagi di BTL Between the Lines. Ini kenapa ini ada timernya? Ada yang main-main dengan timer nih. Oke. Nah, kembali lagi bersama kita. Nah, di tahun yang baru, di tahun 2026. Wis. Gimana setahun kemarin? Cerita setahun kemarin nggak sih? Biasanya kan kita kalau di Zoom-nya Evil itu kan cerita seminggunya gimana. Kalau ini cerita setahunnya gimana? Cerita dong. Ya kita mulai dari ketemu sekarang. Waktu itu dari Indonesia ini. Gitu. Kan cepat-cepat punya, kan cepat-cepat punya. Saya sih kontra. Waduh. Nggak bisa. Susu kental manis itu susu. Interupsi. Beda, itu bahannya itu beda, itu manisnya tuh jelas beda. Orang ada susu kental manis ya, jadi susu itu kental dan manis. Kami ini Interupsi dia enggak ya? Oke, nah di tahun yang baru ini kita mengawali dengan podcast lah ya. Wes kembali lagi kita di sini. Nah kita mulai bikin gebrakan-gebrakan yang baru, so ditunggu aja episode-episode berikutnya. Nah makanya nantikan saja dong pastinya di episode-episode terbarunya kita. Yes, betul? tuh. Nah, oke. Jadi untuk mengawali di tahun yang baru ini, Untuk aku nih, apa? ya, untuk beramal lebih berawal gitu, bilangnya untuk beramal gitu. Beramal. Ayo kita meramal. Aduh, ini di belakang ini. Beramal, bukan beramal, beramal. Oh, salah. Oh, beda ya. Oh, beda. Udah dosa baru yang kutimbulkan marah dengan kamu. Bukan. Oh, beda. Sorry. Kukira amal. Oh, ternyata amal. Oh, ya. Sorry. Oke. Nah, untuk mengawali di tahun yang baru ini, nah biasanya kalau tahun baru pergantian tahun gitu, kayak biasanya rame-rame tentang, tahun depan itu bakal gini, tahun depan bakal gini, aku tebak ya tahun depan kita bakal sukses, wuh. Biasanya gitu gak sih? Ya Bitcoin bakal naik gitu-gitu nanti tuh. Wush. Udah banyak Langsung. Terus saham bakal naik nih, gebrak baru nih. langsung. Aduh, mana aku ikutin lagi. Langsung FOMO biasanya beli. Beli. FOMO ya, langsung. Kamu itu. Ketahuan. Masih beli langsung suruh beli saham. Ngomong parah. Itu lumayan kalau naik gitu. Sponsor by Pak Amin. Nah. Amin. Nah, tapi kembali lagi biasanya kayak ramal-ramal. Ini tahun baru ini biasanya tahun apa ya, kalau biasanya itu main show-showan. Kalau yang model-model kita gini nih kayak tahunnya, kalau tahun 2026 ini kan kuda api. Ini tahunnya kuda api. Nanti show-nya yang kambing gimana, yang kuda gimana, yang apalagi naga gimana, ayo woi. Biasanya gitu. Kasihan Erik jomblo guys, Erik. Iya, cukup tahu. Mohon di follow ya guys. Oh enggak ya? Enggak boleh. Tapi kalau misalnya minat, kalian bisa DM IG ku, ini nomor teleponku 0851 oke.
Ini nomor teleponku, nomor teleponmu. Nah, mau. Nah, aku dulu, enggak boleh. Yang muda dulu, oh enggak ya salah. Yang tua dulu, yang tua Sorry, dulu. sorry. sorry kebalik. kebalik. Ini anak emang. Nah, tapi ya, yang sio-sio itu, terus kalau misalnya kalender Jawa gitu, itu Saya kelinci kan? nanti. Apa? Saya kelinci. Sangat cute memang. Shock apa? Ini cakepnya. Lu tak tahu apa kuda lah. Nah, tapi ya, Koko sempat baca-baca nggak kayak ramalan tahun 2026 ini gimana? Kamu punya buku show? Wis, apa tuh? Ya, ramalan show di tahun ini apa? Nah, sempat baca-baca nggak kayak Kalau aku coba aku pernah kayak game 8 bagian baca kitab sucinya gitu kan. Hah? Baca dari dulu pas kecil SMP SMA itu selalu baca tiap tahun. Sampai sekarang. Ya enggak lah sekarang dikeplak kepalaku. Jangan sampai tahu. Nah ini fun fact-nya adalah yang ku temukan adalah katanya nih, Katanya siapa? katanya orang yang omongannya sepertinya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Katanya kayak tahun 2026 ini tahun pengujian. Waduh. Malek udah gotik lah deh. Jadi di tahun 2026 ini karena, nah ini fun fact-nya tahun kuda api. Sampai tahu. Loh, ini aku baca-baca tadi kayak aku cari tahu, ini tahun 2026 ramalannya gimana sih? Wah, tulis start kamu. Apa? Tulis start. Maaf. Yo kan harus tahu, enggak boleh guys. Ini omongan-omongan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Nah, tapi di tahun 2026 karena tahun kuda api, itu kayak tahun pengujian di mana kita ini lebih sering diuji daripada dimanjakan. Ini cakepnya. Aku mau diuji ya. Tiap tahun diuji ya. Kapan dimanjakan aku? Beda cerita. Aduh. Tuh, dikutuk. Udah nggak jadi lanjutkan. Berubah wujud. Udah dikutuk aku. Loh. Nah, terus katanya keberuntungan, keberuntungan sio kuda di 2026 itu sangat bergantung pada pengendalian diri. Jadi bukan semata-mata hoki. Wah, katanya gitu. Dari ini. Waduh, kayak energinya itu memang energi yang kuat. Yes. Tapi ya bisa berbalik menjadi tekanan, emosinya meledak, keputusan lebih impulsif, konfliknya lebih, katanya gitu, katanya. Kayak aku baca ini juga, perasaan 2025 kemarin ya sama aja, sebelumnya juga sama aja gak sih? Kayak aku ngerasa sama aja gak sih? Ya gak sih? Itu pun rasanya ya gini-gini ya, nggak nambah, kurang. Nah iya. Makanya. Nah itu kan yang versi Sio kan. Nah ini yang versi zodiak barat ini kayak. Kalau misalnya kalau dari tahun ya, kalau zodiak kan bukan tahun ya, bulan. Kalau Koko apa? Capricorn.
Capricorn. Ngerti, ngono iku desa aku. Setahuku Capricorn kalau nggak Sagittarius gitu kalau Desember. Aku ingat dulu, sempet ingat dulu. Nah, katanya nih kalau Sagittarius ya dorongan kebebasan sangat kuat. Pantes dorong hati gue, dorong nih. Terus resiko lari dari tanggung jawab jika tidak sadar diri. Lari ya juar. Lari dari tanggung jawab. Ada pikirannya. Kok gini? Terus juga tahun belajar arah, bukan sekedar perjalanan. Perasaan nggak cuma tahun ini deh. Dari kemarin aku nyari arah ya. Lah iya. Terus kalau aku ini kan Libra kan, katanya diuji dalam mengambil keputusan penting. Nah, pesan dari kemarin juga aku pun mengambil keputusan penting ya. Kamu mau keputusan penting nggak penting ya bingung nggak? Makan apa ya terserah aku. Ya ketahuan. Ambil keputusan penting. Boya aibnya jangan dibuka gitu. Yang penting itu dikit loh. Nah iya, biasanya kayak tanyain, makan apa? Wes terserah. Itu salah, itu ngomong gini, keputusanmu di tangan orang lain gitu loh, bener-bener. Iya lagi. Oh, maaf. Terus keraguan berlebih bisa menghambat peluang. Waduh, wes dari kemarin. Keraguan berlebih bisa menghambat peluang ya. Ya dari tahun-tahun kemarin ya. Gak cuma tahun depan ini ya. Terakhir kan aku meragukan terus hidup ya. Aku ini meragukan, contoh ya, aku suka ragu nih, saking ragunya, kadang itu kucing lewat gitu. Terus Alia, ini jantan apa betina ya, ragu aku, tapi dia ada belakangnya, tapi aku ragu. Aku juga. Apa? Aku juga sering aku berjumpa dengan ragu. Makan lagi. Biasanya sih di ini tuh, di roti-roti, kayak baking, gitu kan. Apa? Ragi. Baru nyantol ragi. Terus dia tuh kayak buahnya sih. Terus ada yang mana lagi ya tadi? Kayak spiritual waduh. Ada yang spiritual kayak energi masa lalu dianggap kembali muncul, baik dalam konflik lama, kenangan, masalah yang dulu belum selesai. Waduh. Itu penuh masalah memang. Baik. Gak boleh gitu. Itu pun gak penuh masalah, gak boleh kayak gitu. Oh ya, sorry. Yang sekarang aja belum selesai bawa yang kemarin. Waduh. Nah, tapi itu ramalan yang segi mistis lah ya. Nah, kalau di zaman sekarang mungkin kayak anak-anak muda kayak kita ini apa ya, lebih pintar kayak nggak mungkin gak percaya gini nggak percaya ya gak sih, lebih apa ya, kalau secara frekuensinya yang anak-anak muda kayak Genji ini nggak terlalu percaya begituan dibandingkan yang generasi sebelumnya gak sih? Apa? Kalau yang Genji sekarang ini kayak nggak terlalu percaya dengan gitu-gituan dibandingkan dengan yang generasi sebelumnya gak sih? Atau sama aja?
sebenarnya semua itu tergantung dari umur, dari apa kondisi kondisi hidup, ya karena kan. Tapi loh kalau kita lihat ya sebenarnya kayak kenapa mereka bisa percaya karena kan mereka butuh, kayak itu sebenarnya. Kalau ngerasa itu rezeki karena mereka ngerasa itu hari ini bagus, pokoknya kita harus kerja keras kayak gitu. Jadi Nah, itu kan bagus buat buat mereka kayak gitu loh tujuan. Jadi kayak menurutku kayak cuma satu kayak ya karena mereka butuh rezeki, makanya ketika itu dapat rezeki dia happy gitu. Nah, kalau misalnya ada rezeki kan dia ngerasa kayak ya langsung down kayak gitu. ya berarti ramalannya benar atau ada gimana ini? Iya dia takut itu terjadi ya kan. Terus jadi maksudnya akhirnya kayak ya karena mereka ini kayak ngerasa kayak buntu, jadi mereka itu kayak itu nyari sama macam sugesti yang kuat buat dia untuk bisa move forward gitu. Gitu. Jadi Jadi kayak kayak hidupnya apa ya berpacu pada ramalannya itu gak sih? Kalau ramalannya bagus ya berarti dia langsung semangat gitu kan? iya semacam ya kalau itu terlalu ini sih terlalu keren bahasanya, tapi ya simpel sehari-hari ya berarti energinya dia itu ya dari situ. Jadi kalau kayak zodiak itu kan beberapa ada yang mingguan nih nggak salah atau harian aku juga nggak tahu itu tuh rame Ya, banget kayak gitu. Tapi ya, kalau kalau yang sekarang sih ya lebih mikir kayak ya kalau misalnya yang sekarang sih ya kurang relevan karena mereka anak-anak ya condongnya paling mentok zodiak ya kan. Tapi kalau yang di Indonesia sih rata-rata zodiak kayak hal-hal yang kejawen kalau daerah gitu itu kebutuhan daerah kepercayaan daerah gitu kan kayak oh ya. daerah gitu atau mitos-mitos itu mereka lebih percaya kayak gitu. Tapi karena mereka ngerasa itu sesuatu yang lebih relate gitu loh, maksudnya sesuatu yang Dia lebih eh, masuk akal. nyata gitu loh Ah, kayak gitu. Tapi sebenarnya ya kembali lagi bahwa karena mereka ini ngerasa misalnya contoh kamu butuh uang, ketika dia memberikan affirmation itu semacam affirmation positif, kita pun langsung ngerasa kayak wah merasa terberkati ya apakah itu benar-benar 100% artinya itu valid. Show kuda juga bukan kalian doang gitu kan, semua show kuda nih laris kabeh semua ya yang lainnya ya apa gitu loh. Nah ya kayak gitu maksudnya ya. ya. Jadi itu kan sebenarnya untuk itu tidak ada dasarnya ketika kita meramal gitu kan Oh, ya gitu. Ya dasarnya cuma 3 dari dirimu dewe. Kalian tahu lah TikTok loh ya gitu kan, kodamu apa gitu kan. aduh, kok ada apa? Nah kayak gitu itu kan itu benernya kan di ngawur ya gitu kan, dia pakai Exxon jadi pakai apa namanya kata di ekstrak pakai sapu kecil gitu kan, kalian tuh bawanya HP gitu kan. Nah gitu jadi maksudnya ya itu trik lah, sudah banyak yang bongkar juga, bukan aku yang bongkar. Tapi maksudnya ya kembali lagi bahwa ya itu orang cari peluang itu pertama ya gitu. Dari sisinya orang juga cari peluang. Yang kedua karena kita ngerasa kayak apa ya, kayak butuh dorongan kok ada yang ya contoh lah misalnya kayak gitu di affirmation yang positif terus ih gantengnya ih cantiknya terus lama-lama semakin Langsung. tuh cewek yang kita suka kan ngomong gitu, atau misalnya hari ini ganteng banget gitu, ada langsung kayak itu mungkin sama kayak gitu, mirip semua tenaganya juga sama, maksudnya energi ini ya sama gitu loh maksudnya. Misalnya kalian dibilang beruntung tapi hari ini diem aja atau kalian masih curang ya gak beruntung kan namanya, beruntung ya kira. Berarti orang yang nyari-nyari kayak gitu itu butuh kayak affirmation gitu ya. Jadi berarti ya nggak cuman anak-anak muda. Ya, yang generasi-generasi sebelumnya doang. Anak-anak muda juga sering ya. Kalau sekarang ini Banyak yang iseng sih, lebih karena iseng banyak yang iseng lah. pengen tahu. Tapi ya kadang kan kalau di TikTok itu kan sekarang nggak cuma itu tuh ya, kadang ada beberapa yang misalnya berdasarkan tanggal lahir. Oh ya, biasanya. Jadi maksudnya sekarang itu variatif karena memang ya itu kembali kalau firman Tuhan itu nyasar anak muda, ini juga nyasar anak muda. Jadi itu main nyasar yang langsung kalau kamu tidak lahir dari Rabu maka gitu kamu orangnya gini. Terus kamu kalau misalnya tanggal 1 atau bulan itu macam-macam warna kesukaan. Kalau yang psikologi nggak apa-apa, yang dari tantangan itu nggak apa-apa, itu psikologi memang. Ya. Gitu. Misalnya pembacaan karakter wajah yang memang ada kayak misalnya garis segini itu seperti apa gini.
Kalau itu selama tidak, maksudnya ada ilmunya itu nggak masalah sebenarnya. Tahu dasarnya dari mana, dari Tuhan, dari roh jahat, atau dari dirimu dewe, dari tiga sumbernya. Nah iya, tapi sering kali kayak nggak berdasar. Ya dirimu dewe itu paling sore masalahnya. Lah, kebetulan. Nah iya, sering kali kayak nggak berdasar. Munculnya kayak tiba-tiba, oh tanggal apa ya, ya gitu. Tiba-tiba tahun ini kamu bakal sukses, woi, tahu dari mana? Ya kalau itu nubuatan dari Tuhan itu kan masih oke lah. Maksudnya ya itu pun juga nggak bisa langsung. Ya. Gitu loh. Gue nggak pernah ngasih sesuatu yang instan kalau nubuatan kayak gitu. Karena vision Tuhan itu besar. Cuman kalau ya kembali lagi bahwa kalau kita ngerasa kenapa orang-orang masih butuh ramalan karena mereka ngambil jalur instan, pengen tahu masa depan, gitu. Karena dia ngerasa di saat ini belum maksimal, sehingga pengen tahu ke depan itu ya apa sih, tahun ini itu ya apa. Dia nggak ngelihat ya nggak salah sih banyak orang ngomong move on, cuman kan terlalu forward ke depan ya, jadi pengen sampai tahu ke depan gitu loh. Tapi ngeri tahu nih kalian tahu ke depan itu, contoh kayak Daud gitu, dia tahu dia kalau dikejar-kejar Saul, dia nggak takut loh sama Tuhan pasti, dia milih di domba-dombanya apa. Jadi memang kadang itu kita nggak harus tahu guys, bahaya, tahu semua itu malah bahaya, justru kita kan dirayu. Terus pasti gak tenang gak sih, like, misalnya kayak oh kita tahu ke depan nih, oh ini kita bakal kena ini masalahnya ini. Ya, simpelnya kalau kalian simpelnya gini dengan kalian misalnya kalian itu kayak mau tugas dari ujian nasional. Nah, namanya kan ganti-ganti dari komputer, dari tulis tangan gitu kan, gitu kan sama mencet-mencet, itu kan tergantung zamannya kalian ya. Karena kan juga mau lagi nih kalau salah ujian deh. Belum pasti sampai itu. Oke, kemarin kan dari ujian ganti ke ujian sekolah gitu kan, ke sekolah. Maksudnya berbasis sekolah semua penentuannya. Kayak gitu. Terus sekarang lah yang salah balik lagi, bagus lah balik lagi. Langsung rapi. Gitu. Padahal nggak UN itu enak. Aku ngalami sih. Aku ngalami pas lulus SMA. Kalau HOT disuruh ngitung diisi dari bola dalam sebuah keranjang untuk diturunkan di bidang miring. Kecepatannya berapa cuy? Ya apa cara kecepatan dari gerobaknya sama ada bola-bola di jalan nih apa? Soal buat paling memang gitu kan, HOT itu apa sebetulnya itu. Nah gitu, tapi maksudnya sama dengan gitu lah, kita tahu UN. Ya pasti kita kan selalu ngomong apa? Ya kita kan mempersiapkan semuanya. Kalau misalnya ramalan buruk ini kita persiapkan, dan sama dengan UN, sama rasanya. Akhirnya kalian takut melangkah, takut nyoba. Coba keluar kota dulu kan ada UN gitu. Kayak gitu. Ujian nasional misalnya, nanti takut ini, akhirnya ya baik, persiapan itu baik gitu. Kita namanya mereka-rekakan itu boleh, itu bukan meramal, itu mereka-rekakan namanya, itu kita planning. Tapi kalau itu jadi decide atau jadi sebuah keputusan atas hidup kita ya itu bukan merekakan sudah. Kayak gitu, itu sudah pasti absolut. Berarti aku nggak rezeki, udah ngapain aja rezeki, yang nggak juga gitu. Kayak gitu. Atau kalau sial artinya nggak bisa dapat rezeki, nggak banternya nggak juga. Kita akhirnya iman kita lemah di ini kita buat. Tapi tentu Tuhan pun bisa ngasih sesuatu wangsit gitu, semacam wangsit atau hikmat gitu ya istilahnya. Ya bisa Tuhan berkati hari ini, misalnya tersamping itu anak buka, ya kayak terobosan misalnya, bagus lah. Kayak gitu. Cukup kembali lagi bahwa ya ramalan itu ya cuma disukai karena itu menebak masa depan, dan itu kan sesuatu yang seru. Mereka kan begini ya tahun ini ya gitu, responnya selalu gitu, wah begini ya tahun ini ya gitu. Iya sih, kata-kata mesti gitu. Oke. Wah. Ini ya contoh ya yang apa ya sukses lah, ya nanti bakal dipakai ya, wah. Pasti orang. Nah tapi itu kan kalau misalnya ramalan yang mistis. Nah kita kembali lagi yang barusan Koko senggol sedikit kayak apa ya, yang dalam daily life-nya lah, tapi versi ramalan. Kalau tadi kan Koko contohnya planning. Nah tapi ini kan ada yang versi prediction.
prediksinya kayak contoh, oh nanti negara ini sama negara ini bakal perang, terus begitu nanti ekonominya bakal melambat gini ya. Karena ini aku sempat baca-baca juga kayak banyak yang meramalkan, ya memperkirakan lah, lebih tepatnya prediction lah, bukan meramalkan, kurang tepat lah, lebih tepatnya prediksi, membuat sebuah prediksi kayak oh ya ini pertumbuhan ekonominya bakal melambat gini-gini, nanti bakal berapa persen lebih rendah tahun kemarin inflasinya nanti gini-gini, terus juga nanti bakal ada pengaruh kemajuan teknologi gini, apalagi kan yang sekarang kan AI gitu dan lain sebagainya banyak lah. Nah itu kan kalau misalnya kita tanya fondasinya mana, kebenaran apa ya, berdasarkan apa, berdasarkan apa? Loh ini yang ngomong pakar ini yang ngomong PBB ini lah banyak. Nah, apakah gitu itu bisa kita percaya atau pegang gitu enggak? Kalau yang mistis kan ya enggak berdasar gitu. Tapi kalau yang gini-gini, karena ini kan juga lebih relate dengan kita lah ya, kayak oh pasti semua kalangan lihatlah hal-hal begini. Ya harusnya seperti kayak misalnya ada orang mama papa yang lihat Facebook gitu kan, terus dikirim gitu kan. Ya seperti kan kayak gitu, itu kan maksudnya akhirnya kayak ya kalau kita ngomong ramalan ya pasti prediction gitu. Prediction itu kan nggak masalah, prediction itu kan harus ada data kayak gitu. Kalau prediction magis itu kan kita nggak pernah tahu datanya apa. Kalau prediction data, selama itu nggak naruh di dalam hidup kita, ya udah ya, misalnya kita prediction planning gitu, kita prediction sesuatu, kita nggak ngerasa tahun depan ini evil bisa seperti ini, ya oke, kita jadikan itu planning. Tapi kalau itu menjadi ketakutan yang berlebih buat kita, semua itu diperbolehkan, tapi nggak semua itu berguna dan membangun gitu kan. Jadi kayak ya kalau prediction kita itu semakin membuat kita akhirnya juga punya arah, ya apa prediksi kan gitu, punya data kan gitu. Kalau kita ramalan nggak punya data. Nah tapi contoh kok kayak yang ketakutan berlebih ini gimana? Ya maksudnya akhirnya perang, kita juga nggak maksudnya perang nih, misalnya negara A dengan B, kayak kemarin dengar dari ini kan yang presidennya tangkap dan lain-lain itu, akhirnya kita ketakutan karena sini kita nggak punya usaha minyak, kita nggak punya hubungan dengan maksudnya eksportir, atau misalnya nggak ada berhubungan dengan pangan gitu, atau kita masih pelajar atau masih mahasiswa atau masih cari kerja di perusahaan biasa gitu kan, maksudnya kan jadi masih tetap ya menurutku nggak sampai ya. Itu kalau itu sesuatu yang menjadi ketakutan yang berlebih, akhirnya malah buat down, buat ketakutan kayak aduh nanti aku masih dipecat dah ya, aku masih bisa kerja dah ya, kan kita terlalu berlebihan sih sebenarnya. Konteks berlebih. Iya, jadi penentu atas hidup kita. Sebenarnya itu kan nggak boleh jadi penentu atas hidup kita. Contoh ya misalnya sama dengan prediksi BMKG gitu loh. Gitu. Ya itu kan itu jadi pondasi kita. Oh bakal ada hujan. Ya udah kita harus hati-hati. Itu aja. Tapi kan prediksi kita nggak pernah tahu. Kayak kemarin tuh ada gimana di Surabaya Juanda itu kan ada puting beliung katanya. Oh iya betul. Itu aku belum valid. Kan ada beberapa berita yang masuk TV juga soalnya. Kayak gitu. Tapi orang ngomong memang bener. Iya, dan beberapa fasilitas rusak katanya. Nah itu maksudnya kayak gitu kan, kita maksudnya orang tuh prediksi kenapa dari awal salah satunya, iya kan, dari awannya, dari anginnya, ya berarti kita bisa percaya. Tapi kita nggak bisa juga nggak keluar rumah dong. Akhirnya kita nggak kerja, tiba-tiba minta bosnya kita WFH kan. Kayak gitu loh. Pas baca berita, angin musim beliung deket Juanda, izin bos, saya nggak kerja ya. Kenapa? Takut ada angin musim beliung. Langsung kayak ngono, hilang bunyi nih, kayak gitu loh. Nah itu, jadi maksudnya bahwa prediksi itu karena kita itu sedang mereka-rekakan supaya kita tuh siap menghadapi apa sih depannya kita. Preparation gitu, kita itu sebutanku sebenarnya lebih karena preparation. Tapi ketika kita nggak memprediksi juga sama, itu akan jadi petaka kita, karena kita kan jadi orang yang mengalir
ikut flow. Oh yaudah kerja aja deh, pokoknya punya duit deh gitu loh. Akhirnya kan nggak punya plan, karena plan itu semua dari big dreams gitu kan, memprediksi dan juga memprediksi sesuatu. Oh rasanya ini misalnya jualan ini menarik deh tahun ini, soalnya kemarin gini-gini. Nggak ada itu kan nggak bisa ini. Tapi yang benar adalah ketika kita memprediksi sesuatu, ketika kita planning sesuatu, ketika kita mikir wah asik ya, atau misalnya kita dapat satu berita yang nggak enak. Ya contoh misalnya kita dapat berita yang dengan data, misalnya kayak oh bakal ada potensi tsunami nih, ya kita semua empat-empatnya tadi kita serahkan di Tuhan lagi. Dan yang pegang kembali itu Tuhan. Karena kita kan nggak bisa kendalikan apapun ya, tetap apalagi kok sebutannya UFC ya, kita bisa beli Cina gitu kan, itu kan nggak bisa libur gitu. Oh, cuma bentar ya sih gitu. Ya itu maksudnya gitu ya, kita kan nggak bisa. Dan tuh maksudnya dari yang di Indonesia kan juga bukan drama Kristen doang kan, kita juga toleran dengan mereka yang punya kebudayaannya. Jadi menurutku ya menurutku cuma satu ya, apa caranya kita bawa semua ini ke Tuhan. Kalau itu tidak berdasar dan itu sistemnya feeling tanpa dasar, atau cuman prediksi yang ngawur, prediksi yang cuman ngomong doang, atau dari roh-roh yang lain, itu gratis BTW. Tapi maksudnya dari itu ya pasti nggak bisa lah gitu. Pasti maksudnya bisa terjadi karena hal magis gitu loh. Tapi kalau misalnya memang ada pernah berpotensi ini bakal berpotensi apa ya, kita harus dengarkan kalau kita berhubungan dengan itu, karena itu sesuatu yang real, cuman bersifatnya prediksi. Tapi Ya, buat kita waspada gitu ya. Iya, itu Waspada, beda. tapi bukan jadi penentu atas keputusan hidup kita kan. Nggak bisa mengikat hidup kita ya. Contohnya seperti gini loh, misalnya kayak cabai diprediksi kan naik sampai 100.000 lagi misalnya, dulu pernah lo nggak salah. Betul. Yang sekarang stok dulu gitu. Oh, Rata-rata kan hujan, ya. cabai naik, dan juga banyak apa namanya pengguna ya, demand lebih banyak demand kayak gitu dibanding pemasoknya kan, kayak gitu loh. Jadi maksudnya naik, itu kan sesuatu yang realistis gitu loh, dan itu baik gitu loh maksudnya. Tapi kalau misalnya itu kayak akhirnya kayak buat hati kita kayak kok dosa makan penyetan, waduh, padahal harga penyetannya kan naik gitu loh. Wah, susah. Ya, karena bener-bener ditaruh di situ. Kalau negatif gak usah, wes kalau positif ayo ambil. Karena prediksi gitu. Akhirnya keluarlah tahun satu kali namanya kaum mendang mending. Jadi kayak kalau baik diambil, kalau nggak baik dibuang. Itu jadinya mau muto nanggung kayak gitu, nanggung percaya kagak gitu ya. Minimal kan dengan kekuatan mantan dan prediksi itu bisa membantu kamu gitu kan. Jangan nanggung gitu kan. Jangan nanggung. Lebih susah gitu, bahkan lebih susah gitu. Jadi kan lebih positif tadi kan ngecit gitu, ngecit Tuhannya atau ngecit siapa itu? Ngecit kan cuma ngambil baiki doang gitu. Oh ya ini sial ya, masih denger kan ngecit itu namanya. Ya pacaran cuma ada mau duitnya doang. Oh. Tidak bisa, tapi kembali lagi bahwa ya kalau kalian memang pingin main gitu ya lebih baik gak usah ngapain, mendingan kalian tutup, kalian kerja dapat rezeki beneran. Wes tidak perlu khawatirin kayak nanti ya apa ya ke depannya. Nggak boleh dikonfirmasi sama buku atau ramalan orang, kecuali itu nubuatan dari Tuhan. Misalnya kamu ngerasa kamu tuh harus main di sini deh, ngerasa Tuhan. Oke, itu pun kita uji dulu, itu dari Tuhan kita uji dulu kok. Kayak gitu. Tapi buat masa nggak disuruh buat ayam goreng gitu. Ya gitu, celing gitu nubuatannya. Ya tapi siapa tahu sambil jalan di bawah ada orang yang ngasih resep misalnya, atau ada yang mau bagiin resep, guys aku ketemu orangnya langsung kayak gitu. Jadi bocor lagi gitu loh maksudnya. Jadi maksudnya ya kita nggak pernah tahu, tapi kembali lagi bahwa kalau kita terlalu percaya dan itu jadi decide, kita misalnya kita memilih untuk percaya di situ dan menaruh ide di situ ya susah kayak gitu. Karena prediksi itu jelek, nama prediksi ini jadi jelek gara-gara ramalan. Prediksi ini nggak salah. Oke. Prediction nggak salah, tapi ya
kembali lagi begitu kita dengar sebuah prediction yang harus kita lakukan adalah ya kita uji dulu ini benar atau enggak, valid apa enggak, terus habis itu nextnya kita cukup waspada aja kan, jangan sampai jadi penentu utama atas hidup kita gitu kan. Tergantung prediksinya juga. Ada beberapa orang menggunakan kata prediksi. Tahun 2026 aku ngerasa 2026 ini bakal jadi ya. Ada ramalan nih. Aku ngeprediksi 2026 ada yang meninggal misalnya gitu. Nah itu dari mana sumbernya? Nah itu makanya diuji dulu kan di situ. Diuji sumbernya, bukan omongannya. Oh diuji sumbernya. Malah dia bisa pakai apa feeling atau apa. Kalau misalnya orang udah sakit, terkapar dan pakai banyak alat, nah kita bisa ngomong kayak gitu. Kan memprediksi rasa ini bakal meninggal dalam 3 bulan. Dia kan dokter juga bilang gitu kan kadang. Kurang lebih 3 bulan itu. Ya habis kan, maksudnya puji Tuhan sembuh karena mujizat karena apa? Nah itu kita bisa percaya dokter yang ngomong karena itu kan sesuatu biasanya commonnya seperti itu. Itu generiknya seperti itu. Pada kanker ya tinggal tunggu waktu, ya kan. Kalau jadi kanker yang satu akhir banget yang sudah lepas itu ya wes nikmati hidup lah istilahnya gitu kalau kata dokter kan. Kayak gitu kurang lebih. Ya nikmati sisa hidup. Ya kayak gitu. Jadi kalau prediksimu di titik dimana kayak gitu kan. Kayak emang berdasar ya harus dengar gitu. Prediksi misalnya barang ini misalnya emas bakal naik ke berapa 3 juta. Jadi dipegang dulu. Iya kan. Kayak ya misalnya terakhir kan sampai 5 juta katanya berapa puluh. Ya coba dengarkan dulu kayak gitu. Tapi ya kembali lagi bahwa kata itu masih realistis dibanding kita mendengarkan kayak kamu diberkati hari ini gitu. Kamu akan penuh dengar. Yang setiap hari kita penuh dengan rezeki karena Tuhan. Prediction 5 juta ini pasti mereka misalnya saya contoh IHSG deh. IHSG naik ke 10.000. Itu kan artinya dan perjuangan naik itu kan artinya. Iya. Artinya misalnya para investor dan pemain di sana itu semakin percaya kayak gitu. Kayak gitu-gitu. Dan aku nggak ngerti sih gitu. Cuman nggak ahlinya lah. Cuman kalau dari beberapa wawancara Pak Urbaya salah satunya kan gitu toh. Nah kayak gitu. Ya artinya sudah mulai pasar tuh percaya gitu, dan lain-lain gitu kan. Nah makanya juga naik, menguat gitu kan. Nah saya tembus 2.000 baru-baru ini gitu. Udah 8.000-an. Udah 8.000 tembus 2.000. Nah ya maksudnya hal-hal kayak gitu. Maksudnya dia memprediksi karena dia tahu apa yang dia mau lakukan gitu loh. Itu lebih karena kayak dreams gitu loh. Kayak planning gitu dan apa harapan gitu. Tapi kalau prediksi yang cuma memprediksi itu judi. Iya. Beda-beda dengan judi kan. Aku pertama rasanya deh. Rasanya mau sell lah ini misalnya gitu. Oh rasanya main bola misalnya. Oh rasanya 31 deh. Bagi rasanya 21 deh. Lebih kecil di mana? Tahu. Rasanya nih gitu. Kayak insting gitu loh. Nah itu susah. Tapi kalau jangan ngelihat dari grafik sebelumnya, ngelihat ada analisa data, kita percaya banget deh kayak gitu. Tapi juga jangan ditaruh di sana semuanya, jangan bodoh juga. Kayak gitu. Oh, mana cepet turun gede. Wah, hilang gak makan. Gak makan. Jadi sebenarnya gitu. Kalau yang kalian prediksi itu ada langkahnya. Kalau yang meramal itu ya judul. Kayak judul macam judul. Jadi ya intinya kalau yang aku tangkap ya prediction itu kita tahu apa yang kita lakukan lah. Tapi kalau meramal ya itu kembali lagi judul tadi. Step-stepnya kalau prediction itu. Kalau kita ngomong prediksi itu pasti ada mulai, what, gitu kan. Mau itu pasti ada. 5W1 itu pasti ada. Kecuali itu memang hal yang magis ya, kita nggak tahu entah dari Tuhan atau dari iblis, kita nggak tahu. Dua-duanya tetap manjur, tapi satunya bawa kemenangan, satunya cuma buat orang jadi pengikutnya. Akhirnya kamu ada satu, bahkan sekarang itu anehnya ya, ada satu orang itu yang ini di YouTube juga bahaya ngomong ini, kayak ada satu orang di panggungnya tuh hampir tiap tahun tuh nge-prediction, dan ketika dia langsung diagungan, akhirnya ditempel lagi. Ya itu kan cari iblis tuh, kayak gitu memang. Nah, misalnya salah kok ya gak kapok. Misalnya kayak contohnya jahatnya mereka dengar, oh ya nggak apa-apa kan prediksi, dia bilang gitu.
Pasti orang ngomong kayak gitu. Lah misalnya kayak mereka sudah membuat keputusan setelah mereka mendengarkan ya, mereka sudah membuat keputusan. Nyata salah. Kayak kok nggak kapok? Karena kan sudah membuat keputusan tuh. Ya enggak ya, karena dia ngerasa dia benar. Misalnya ya bahkan dia ngambilnya maksudnya yang juga lumayan kayak dia meninggal, kayak bencana. Jadi jadi gampang trust. Itu orang Inggris mesti kayak gitu. Dia tuh ngambil mengikat sesuai dengan pasarnya lah. Kalau pasar Indonesia kan ngomong senangannya ramalan. Tapi mereka nggak ada dasar. Misalnya dari satu kartu aja bisa menghasilkan banyak arti. Nggak paham kan banyak arti. Nah, tapi yo, yang gitu-gitu itu kok malah apa ya? Seringkali orang lebih banyak percaya dibanding sensasi itu tadi. Mereka butuh sensasi, terasa kayak apa ini rezekiku nih gitu. Lah kenapa kok mereka nggak lebih percaya dengan apa ya, kebenaran firman gitu? Karena nggak instan. Nggak bisa langsung tahu. Iya kan sih gitu. Kalau kita mau relevan. Semua juga gitu. Pengen tahu ke masa depan tuh ya apa, dan firman Tuhan nggak pernah menentukan kamu itu gimana langsung detik itu juga enggak. Itu melalui kedekatan dengan Tuhan. Dan aku ngerti proses itu. Mau pengen tahu aja, bukan aku ngechat kak saya apa namanya punya A gitu. Oh gini terus misalnya milih kartu apa gitu dibaca, dari garis tangan lah apa gitu. Oh gitu. Ya, langsung dapat. Oh udah beres, oke. Oh nyata gini ya, bulan ini ya, segini. Ini udah dia pas summary dia tenang. Dia itu cuma pengen menenangkan hatinya yang segala apa namanya ketakutannya dia. Jadi banyak sih sebenarnya motifnya banyak. Kita nggak ngomong apa, motifnya bisa banyak. Tapi kalian bukan di motif yang aku sebutin hari ini, tapi ya sama aja bahwa dasarnya itu bukan lagi firman Tuhan, tapi dasarnya adalah ramalan, karena kalian startnya dari ramalan. Bukan lagi prediksi tapi ramalan. Tapi kalau prediksi kita bisa begini, ya simpel gini, kamu lagi gini terus kan nggak sukses, itu prediksi. Ya karena kangennya gitu. Karena memang orangnya males. Oh. Prediksi itu sebenarnya sebenarnya. Gitu. Tapi kalau kalian ngomong rasanya kamu sukses ya, tapi anak itu nggak pernah gerak. Bisa main, itu namanya. Aku merasa dapat mimpi kamu bakal sukses, tapi kan kayak tiduran. Ya itu sebenarnya magis, antara bunga tidur atau beneran dari Tuhan tak, atau dari ini deh, karena dari malamnya tiap mau tidur itu kayak aduh anakku sukses, anaknya sukses beneran gitu. Mungkin itu ke depannya, makanya kayak nanti di umur segini, oh iya aku sadar ya nanti bangkit, kan siapa tahu gitu. Ya itu kan kita nggak bisa tahu, tapi kan itu terlalu magis gitu loh untuk sesuatu yang bisa dibilang ramalan. Dan kenapa itu harus jadi fondasi, kenapa kamu nggak tutup bukumu dan tutup YouTube-mu atau tutup TikTok-mu, IG-mu untuk mulai dibanding kamu mikir itu untuk mendapatkan yang pujian atau sesuatu yang positif buat hidupmu, kenapa nggak ditutup dengan dan diganti dengan kayak prediksi bisnis 2026 yang akan berpotensi naik, atau misalnya cryptocurrency yang bakal naik, atau sahamnya bakal naik, atau itu lebih sama kelihatannya seperti meramal, tapi yang satunya apa namanya realistis dan memang tanda kutip halal, yang memang jelas. Satunya cuma angan-angan orang yang cuma nyari peluang dari situ. Daripada kita diprediksi orang lain, kenapa kita nggak mau memprediksi itu kita? Oh iya, masuk akal ya. Maksudnya kan kalian ngerasa tau, misalnya oh iya aku diprediksi buruk, lah hari ini kalau ngomong aku percaya diberkati Tuhan, aku percaya disertai Tuhan, kita minta affirmation, bukan firman Tuhan gak banyak affirmation, sama aja sebenarnya. Cuman orang tuh pengen tahu langsung detik sebulan ini fixnya gimana gitu. Kita dianggap sudah gak relevan karena ngerasa kita cuma janji doang, janji ya itu janjinya iya, tapi nggak untuk tahun ini bisa jadi gitu. Mungkin dia mikirnya gitu, mungkin bisa jadi. Oh ya, ada yang mikir pasti ada aja, kalian ketemu orang tuh masih ada tanya. Kamu simpel gini, kamu ada orang gitu kan, ada orang agak stres banget, kenapa itu, ayo nggak mau mereka,
percuma tuh yang nggak denger juga nggak dijawab karena mintanya hari itu di waktu itu lebih banyak lagi loh, lebih aman lagi sering gitu. Aku udah doa kok, aku sudah begini kok nggak mau doa, buat apa Joko tuh nggak jawab tuh. Selalu jawabannya kayak gitu karena disanding sampai ramalan, disanding sampai magis kayak gitu. Tapi kamu kok hidup dekat dengan Tuhan, ngobrol sama Tuhan terus, ya tuntunan itu terlihat ada karena aku nih ngerasain. Tapi bukan sesuatu yang magis atau instan, tidak ada, itu tidak pernah jadi itu. Berarti orang yang kayak gitu itu ya wes anggapannya kayak ngerasa Alkitab ini wes gak relevan tahun ini, nggak bisa ini beda zaman gitu kan. Ya mungkin lebih karena kayak cuma kayak tema gereja gitu ya, tema tahunan gereja gitu ya. Gitu, tahun terobosan gitu misalnya. Nah tapi itu kembali lagi bahwa mereka ini pingin sesuatu yang absolut gitu loh, sesuatu yang ada dan memang ada gitu loh. Jadi maksudnya gitu loh. Gitu. Jadi ya dari aku ya itu harus memang kita ngerasa kayak ya ngapain kita harus ditentuin sama sesuatu gitu loh. Kenapa kita gak tentuin hidup kita sendiri mau ke arah mana? Ngapain harus dituntun dengan barrier-barriernya orang lain gitu? Kecuali itu memang orang berkapasitas atas hidup kita. Gitu. Kenapa kita nggak hidup dengan prediksi diri kita sendiri aja? Oh, tahun ini yang disebut namanya resolusi atau harapan. Kayak gitu. Tapi dibanding kalian ngari orang, oh tahun ini kan diberkati, tahun ini show ini diberkati, tarot ini diberkati, kartu ini diberkati, daripada kayak gitu, yang mendingan kalian tentuin hidup kalian mau ke arah mana, affirmation diri kalian sendiri, taruh semua rencana kalian tangan Tuhan, dan baca affirmation ini di firman Tuhan. Yesaya 4:10, Yeremia kah, Yesaya berapa, jangan takut aku menyertai engkau apalah gitu. Lebih baik kalian baca toko Alkitab, kalian pegang itu lebih enak, lebih karena firman Tuhan itu firman yang hidup itu lebih nyata, bapak pegang itu lebih gak fiksi gitu loh, dibanding kalian cuman aku katanya Feng Shui ini kursi ini nggak boleh gini, kursi ini nggak boleh ngono, ada kali kaki aku gini tuh apa kaki dimain-mainin tuh rezeki ini hilang, tapi kenapa ya apa cara aku dapat rezeki? Oh ya ada sih kayak gitu ya. Ada, aku nemu videonya. Oh, alah. Ya aku nggak menghina dengan itu kepercayaan mereka, aku nggak mau nyinggung. Cuman yang kita percaya adalah cuma satu, semua rezeki apapun tidak ada yang bisa rezeki itu nggak bisa dikurangi apapun, kecuali kamu malas, kamu curang. Gitu. Rezeki itu absolut dari atas ke bawah. Absolut. Pasti itu pasti berkati, pasti itu mutlak kayak gitu. Karena berkat itu uang kayak gitu, tapi apapun itu mutlak gitu. Tapi maksudnya mau nggak kamu ambil bagian untuk berusaha kayak gitu. Asik. Nah ini baru berdasar yang real ini. Fondasinya kuat daripada omongan orang yang memprediksi gitu. Salahnya mereka bisa mati loh ya apa, ketakutan dewe akhirnya overthinking bikin panas tahu, bikin anget, bikin pusing, akhirnya sakit beneran Nah, mati beneran untuk imun. Takutnya. Banyak loh katanya agak anget sih bener enggak, tapi beberapa katanya timut juga dari penyakit, jadi dari pikiran gitu loh katanya. Simpen perasaan apa gitu, jadi kayak maksudnya kayak ya sakit beneran mati beneran ya, karena itu salah satunya. Tapi banyak orang yang masih ngetek, aku masih bener kok masih gini, ya karena gue terserah. Ini kan di sana ya nggak apa-apa, mau digantungin di sana. Cuman lah aku ya lebih baik tak gantung nang firman Tuhan lebih positif kok. guys, cakep. Omongannya juga positif ya kan? Gitu loh. Affirmasinya nggak ngomong kamu Indonesia lah, nggak ada firman Tuhan. Iya. Mending kita buat resolusi kan, guys. Ya iya, mendingan kita nulis apa yang menjadi harapan kita bawa dalam doa, kita sujud di hadapan Tuhan, kita tanya Tuhan, tanya langsung ke yang ciptaan kita, tanya langsung direct kok, kayak gitu loh, dibanding lewat perantara. Asik. Betul. Oke,
itu kita bahas di episode berikutnya ya. 1.000 lagi bayarnya kalau yang taruh itu kayak baca tangan itu. Waduh. Kayak ngono yo. 500.000 gitu. Oh ya, anakmu 5, kamu nikahnya tanggal 30-an gitu, 30-an gitu. Waduh. Ya gak oke ya. Orang tahu dari mana? Kepercayaan kan? Iya. Gitu. Kaya loh. Ferrari langsung. Mobil bagus. Woi. Langsung. Nah, oke. Nanti kan episode berikutnya. Nah, spill-spillan lebih lanjut. Tadi kan sudah di-spill sedikit. Nah, dinantikan aja episode berikutnya. Oke, thank you Kodeni hari ini atas waktunya. Asik sekali hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kita mengawali tahun ini dengan bye-bye. Hah? Lambu. Sudah kaya aku dari peramal tangan, bye-bye. Gak gitu konsepnya. Loh, wow. Oh, ternyata usaha sampingannya begini toh. Asik sekali tadi kita habis ngobrol-ngobrol bareng sama Kodeni. Kita belajar banyak di awal tahun ini dan ya semoga kalian bisa belajar banyak dari apa yang kita siapkan di tahun yang baru ini, mulai dari episode-episode sebelumnya, episode pertama sampai episode nantinya. Nah, kalian bisa belajar banyak sekali dari apa yang sudah kita siapkan dari tahun kemarin sama. Oke, so jangan lupa kalian klik subscribe, kalian klik loncengnya supaya kalian bisa dapat notifikasi saat kita upload video terbarunya, guys. Jadi kalian jangan sampai ketinggalan update terbarunya. Terus juga kalian jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya supaya teman-teman kalian ini bisa sama-sama mendengarkan, bisa dapat something dari apa yang kita siapkan. Nah, terus bagi kalian yang baru pertama kali tahu Heart of Revival ini apa sih, The Evil ini apa, nah kalian bisa scroll ke bawah. Apa sih? Kalian bisa scroll ke bawah, itu ada linknya, itu kalian bisa klik dan itu isinya adalah IG dan TikToknya kita. Jadi setiap event yang kita lakukan, kita update semuanya melalui IG dan TikTok. Dan juga bagi kalian yang pengen in touch langsung dengan kita, kalian pengen konsul, kalian pengen join sebuah community, kalian pengen aku pengen memperbaiki pergaulanku, aku pengen pergaulan yang sehat, nah kalian bisa join telennya kita dan kalian nanti bakal disambut dengan ramah dan kalian akan di follow up dengan teman-teman di The Hiper. Wih, betul? Oke, so thank you Kodeni atas waktunya hari ini dan nantikan episode berikutnya yang tentunya akan semakin seru dan semakin ada aja keberangannya. Oke, so see you and God bless you all. Dadah. Dadah go. Dadah. Dadah.